Itu aku harus jalan dulu keluar, dan itu bener-bener aman banget. Apa ya, bisa kayak bener-bener nggak ada inilah, nggak ada rasa ketakutan yang takut banget tiba-tiba ada yang nguntik, itu enggak. Terus yang kedua adalah kalau kita misalkan di cafe nih Kak, kalau untuk biasanya kan kita kan kalau untuk ngetap meja gitu kan biasanya kita naruh barang di situ kan, kita terus mesen makan apa minuman. Nah, kita tuh di sini barangnya tuh aman, aman 100%. Bahkan kita kayak mau naruh dompet, HP, iPad, alat-alat elektronik, alat-alat berharga di atas meja, terus kita tinggal tuh mereka nggak bakal ngambil. Mereka nggak bakal ngambil. Bahkan kalau misalkan kita lagi jalan atau mungkin di tempat-tempat umum kita ketinggalan, tadi dompet misalkan, dompet jatuh di stasiun gitu, mereka tuh bahkan nggak ada yang ngambil Kak. Dan pas kita balik lagi ke situ, misalkan kita tahu nih, oh tadi kayaknya ketinggalan di situ deh. Pas kita balik lagi ke tempat itu, dompetnya bener-bener asli masih ada di situ, nggak ada yang berubah sama sekali gitu. Karena mereka bener-bener nggak mau megang gitu, nggak mau megang. Palingan kalau misalkan lapor, ya udah lapor ke security, tapi mereka pun juga nggak megang karena takutnya kalau misalkan kita megang barang berharga orang lain kan, itu kan kita megang ada cap jarinya ya Kak. Kalau misalkan itu nanti bermasalah, takutnya barangnya itu kita bisa dicek barangnya ada sidik jari kita, jadi takutnya kita yang bermasalah gitu. Walaupun kita niatnya baik, niatnya misalkan ada dompet jatuh di tengah jalan, terus mau kita pinggirin gitu, terus pakai tangan kita angkat. Ntar kalau misalkan orang itu bermasalah, oh tadi jatuhnya di sini deh, tapi kenapa jadi di pinggir, itu bisa jadi bermasalah Kak. Jadi orang-orang di sini tuh bisa dibilang kayak udah kalau ada yang jatuh, itu ada barang jatuh gitu sama mereka didiemin. Jadi biar kita sendiri yang merasa yang punya itu balik lagi ke tempatnya dan barangnya itu masih ada. Itu yang paling ini sih Kak, yang paling menurut aku kayak wah gitu, beda banget dengan Indo kan. Yang kedua itu ada yang tempat-tempat yang aku temuin. Nah ini yang udah aku kunjungin ya. Yang pertama, karena aku sebenarnya ini kan aku baru tahun kedua, dan tahun pertama itu aku bisa dibilang kayak masih fokus banget dengan topik ya, karena dengan walaupun kita sudah dapat benefit 1 tahun belajar itu, satu tahun belajar bahasa Korea, kita harus dapat minimal topik 3 untuk masuk ke degree. Nah waktu itu aku 1 tahun itu bener-bener belajar. Pergi-pergi tuh paling cuma ke rumah temen yang deket-deket aja, paling ke Seoul. Dan tuh nonton konser itu ke Seoul. Terus waktu itu pas summer holiday tahun lalu juga aku ke Busan. Terus ini kan juga kemarin barusan libur Chuseok ya. Chuseok itu ada 10 hari bareng sama Hangul Day, karena gabung jadi agak lama. Itu main aku ke Suwon. Terus ya jalan-jalan ke kota lain, ada juga Chonan. Cuma udah ada ini juga sih, mau kemarin tuh rencananya mau ke Busan juga karena emang Busan tuh masih banyak tempat destinasi yang aku belum datengin. Cuma karena kemarin tuh ngeluar Kak tiket ini ya, tiket kereta, tiket bis tuh ngeluar sebelum Chuseok, jadi kayak udah kehabisan. Jadinya kita cuma liburan ke kota-kota yang bisa di reach pakai kereta yang kayak kalau di Jakarta tuh kayak KRL gitulah. Jadi tanpa beli tiket, kita cuma ngetap kartu aja sih gitu. Oke, berarti Kak Vivi ini habis liburan ya. Liburan dan di sana lagi musim apa sih Kak kalau boleh tahu? Ini baru masuk fall Kak, jadi udah lumayan suhunya ngedrop. Oh, suhu apa? Maksudnya berapa derajat di sana, dingin kah atau Mulai ke dingin sih kan. Kalau di summer itu rata-rata kan kemarin 30 ke atas ya, 35 segala macem. Nah kemarin 35, 34 lah. Nah awal Oktober kemarin sudah mulai ngedrop. Sekarang itu seingat aku yang paling tingginya itu cuma 23. Jadi normalnya itu 20, udah 19, bahkan yang paling sedikit itu 18, 17 paling rendahnya sekarang. Terus plus anginnya juga kenceng di sini. berarti lumayan dingin juga ya musimnya? Ya, udah mulai dingin.
Oke, back to beasiswanya nih Kak. Kira-kira Global Korean Scholarship ini tuh pendaftarannya nih kayak setahun dua kali kah? Infonya dari mana juga waktu itu Kak Vivi tahu beasiswa ini? Mungkin bisa diceritain juga? Kalau dulu itu karena aku awalnya niatnya kan nggak ada niatan untuk ke Korea kayak apa, maksudnya spesifik ke Korea itu nggak ada. Dulu tuh cuma bahkan kayak pokoknya kuliah itu mau ke luar negeri ada beasiswanya full gitu. Lalu setelah research cari-cari di Google cari-cari beasiswa S1 yang fully funded, ketemulah yang cocok itu ada di Jepang, Korea ini sama di Turki. Waktu itu karena bingung juga dan ketiga-tiga negaranya itu oke untuk masalah landscape architecture, jadinya aku milih sistem eliminasi. Nah, aku eliminasi Turki karena waktu itu terlalu jauh karena dia masuk region Eropa kan. Aku izin juga sama mama kayak boleh nggak kesini, terus beliau kurang setuju karena merasa terlalu jauh, karena udah beliau ngomong kayak udah di Asia aja. Oke, Asia, and then udah tinggal dua nih, Korea sama Jepang. Jepang aku eliminasi sebenarnya karena yang pertama ini sih, aku kebetulan orangnya kan panikan ya Kak, dan kebetulan waktu itu yang di mindset aku adalah Jepang itu tanahnya labil, jadi gampang banget gempa. Jadi aku eliminasi tuh Jepang. Jadi terus aku milih Korea dan aku milih kayak not bad juga lah, maksudnya oke juga kalau untuk kuliah di Korea itu. Jadi aku cari di Google, aku search aja keywordnya beasiswa Korea fully funded, muncul lah tuh paling atas itu Global Korea Scholarship. Nah itu ada di webnya ini NID. Kalau di sini tuh kayak bisa dibilang kayak menteri pendidikan tapi khusus untuk foreigner gitu, internasional gitu. Educationnya Korea. Di situ ada nama webnya studyinkorea.go.kr. Di situ ada platform sectionnya khusus untuk GKS. Nah di situ bisa dilihat. Lalu untuk tahun pembukanya itu sebenarnya GKS itu dibuka dua kali dalam setahun, tetapi yang pertama itu untuk S2 dan S3 itu GKS graduate itu dibuka sekitar bulan Februari. Lalu untuk yang S1-nya undergraduate S1 dan D3 itu dibuka sekitar bulan September gitu. Oh, berarti baru buka ya? Dan udah tutup kah atau memang masih pembukaan nih kira-kira Kak untuk beasiswanya? Kalau sekarang masih buka Kak, masih buka banget. Kebetulan kan GKS itu ada dua jalur ya, ada embassy sama Unitrack. Nah yang embassy itu juga seingat aku masih buka, dan apalagi Unitrack itu lebih lama. Jadi kalau embassy masih buka, Unitrack juga masih buka. Ah, oke. Masih Oktober ini berarti ya Kak buka. Betul banget. Nah, mungkin teman-teman kali yang nonton ya, yang tertarik gitu pengen beasiswa ke Korea. Nah, kalian coba deh tuh, karena mumpung masih buka. Betul. Oke, Kak Vivi. Nah, sekarang mungkin aku mau ajakin Kak Vivi untuk, kayak ini bukan kuis sih, kayak cuman game this or that kalau Kak Vivi tahu. Jadi nanti aku akan kasih beberapa option, Kak Vivi tinggal pilih. Seperti itu. Oke, gimana Kak? Oke, boleh nih, jadi tinggal jawab cepet aja ya. Iya, ada 4 pertanyaan dan 1 challenge ya yang mungkin nanti bisa Kak Vivi Oke, boleh. ikut. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, option yang pertama, tidur 5 jam tapi tugas kelar atau tidur cukup tapi tugas belum selesai? Tidur 5 jam tapi tugas sudah kelar. Oke, untuk option yang kedua, kelas pagi atau kelas malam? Kelas pagi. Deadline mepet atau dari jauh-jauh hari ngerjain? Dari jauh-jauh hari ngerjain. Berarti bukan tim ini ya, kebut semalam ya? Kebun semalam, iya. Saya sebenarnya balik lagi tergantung sikon sih Kak. Tapi kadang kayak tergantung sikon, kayak numpuk kayak tiba-tiba yaudah terpaksa ini, udah nanti tiba-tiba udah deadline besok banget gitu kan.
Jadi harus cepet-cepet. Oke, baik-baiklah. Nah, yang keempat nih optionnya, belajar teori atau praktek langsung. Praktek langsung. Oke. Lebih suka praktek langsung daripada belajar teori, mungkin membosankan kali ya, Kak. Iya betul, lebih apalagi kan jurusan aku desain ya Kak. Jadi kayak lebih seru kalau ngerjain Iya praktek benar. langsung. Benar. Oke, nah untuk challenge-nya, boleh nggak nih Kak Vivi perkenalkan diri Kak Vivi tapi menggunakan bahasa Korea? Biar mungkin kan teman-teman mau dengar ya Kak Vivi ngomong pakai bahasa Korea, boleh perkenalkan mungkin ke teman-teman pakai bahasa Korea. Oke, ini ya singkat aja kan ya, nggak usah banyak-banyak. Iya, singkat aja nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. 오케이. 네, 안녕하세요. 저는 인도네시아 온 공주대학생 지트라라고 합니다. 저는 2호 학번 조경학과이고, 그리고 저는 지금 아산에 살고 있습니다. 감사합니다. Wow, keren banget. Sama aku tuh juga suka Korea karena aku suka nonton drakor kan Kak. Jadi tuh kayak pengen belajar bahasa Korea juga sebenarnya gitu. Makanya kayak pas ngelihat teman-teman ngomong bahasa Korea tuh kayak keren banget. Dan susah untuk dipraktekin ya. Keren-keren banget Kak Vivi. Nah, oke, mungkin untuk last question dari aku nih. Boleh nggak Kak Vivi kasih pesan-pesan dan tips ke teman-teman sesama pejuang beasiswa yang nonton di rumah, yang mungkin mereka maju mundur, kayak maju nggak ya, daftar nggak ya, kayak gitu untuk beasiswa. Ini general mungkin untuk beasiswa apapun. Mungkin boleh kasih pesan-pesan dan tips-tipsnya. Oke, ini berdasarkan pengalaman karena mungkin tadi teman-teman sudah dengar kalau aku itu lolos GKS ini nggak langsung ya. I mean kayak ini percobaan ketiga aku baru lolos. Jadi saran pesan dari aku adalah daftar aja dulu beasiswa yang kalian mau selama itu masih eligible. Entah itu di bagian umur, entah itu mungkin CGPA kalian. Soalnya banyak banget yang nanya dan ngeluh ke aku kayak, Kak Vivi, GKS ini kan minimalnya 80, aku CGPA aku cuma 81, kira-kira aman gak ya? Nah kayak gitu daftar aja dulu karena bener-bener rezeki kita nggak ada yang tahu. Daftar aja selama eligible, persyaratan umumnya beasiswa itu kalian masih eligible, daftar aja. Nggak usah dipikirin masalah nanti yang si A CGPA 90 kayaknya dia yang dapet deh, si B CGPA-nya lebih bagus tuh sertifikatnya lebih banyak dari aku. Itu nggak usah dipikirin dulu karena kita takdir nggak ada yang tahu, cuma Tuhan di atas yang ngerti ya tuh. Jadi kita tugasnya cuma ya udah kita kita lakuin aja beasiswa yang kita mau, kita daftar aja. Yang itu masalah lolos apa enggaknya itu belakangan, nggak usah dipikirin. Dan juga yang paling penting adalah izin orang tua, itu jangan sampai ketinggalan. Semangat. Betul banget. Selama niat dan usahanya juga kuat, nggak ada salahnya kita mencoba ya Kak. Karena betul banget kata Kak Vivi tadi, rezeki kita tuh nggak tahu ya di mana gitu. Mungkin aja nggak lolos tahun ini, tapi masih ada kesempatan di tahun depan. Yang pastinya percaya aja. Dan izin orang tua ya Kak. Dari yang Kak Vivi udah cerita, ternyata izin orang tua juga ngaruh banget untuk keberhasilan seorang anak gitu. Betul banget. Nah, untuk satu kata yang menggambarkan perjalanan Kak Vivi selama ini apa? Kalau Kak Vivi pengen kasih satu kata nih. Satu kata. Kalau di satu kata apa ya? Paling progress. Karena Progress. Menarik tuh, kenapa? Iya, progress. Karena bisa dibilang dengan adanya aku dikasih kegagalan di awal, itu membuat aku sadar diri lah, bisa kayak introspeksi diri. Disitulah aku jadi ngerasa aku perlu gerak dengan semua kemampuan yang ada. Aku berprogres, aku grow up, aku naikin value diri aku sendiri dengan ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan yang pasti juga untuk menunjang
apa ya, bisa dibilang kualitas diri sih Kak. Value aku jadi bisa naik. Terus juga jangan lupa kayak dengan adanya progres ini, karena aku ikut kegiatan dan ketemu teman-teman, aku jadinya bisa nambah relasi juga, bisa apa ya, bisa belajar juga dari cerita teman-teman yang lain gitu. I mean kayak karena kita bisa dibilang kita kan makhluk sosial, jadi kita nggak bisa hidup sendiri kan. Dengan adanya kita bisa berkenalan dengan orang, kita punya tambah relasi, itu benar-benar value-nya gede. Walaupun kalau bisa dilihat, itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Kayak, ya udah kita cuma temenan. Oh si A kenal sama ini. Oh si Vivi barusan kenal sama ini. Tapi ya mungkin kita nggak tahu. Mungkin kalau dari sekarang, mungkin untuk sekarang ini nggak kelihatan value-nya. Tapi nanti mungkin di masa depan value-nya tuh baru ada gitu. Jadi itulah dari hasil kegiatan-kegiatan yang aku ikutin selama aku berprogres ini, dan bahkan sampai sekarang pun aku masih berprogres. Jadi kalau ditanya kapan selesai berprogresnya, sampai kita masuk ke liang lahat gitu. Jadi sekarang kita semua itu masih belajar, masih berproses. Jangan apa ya, bisa bilang jangan capek untuk berprogres guys. Betul banget ya, karena apa ya, progres itu nggak ada habisnya gitu ya, dan itu juga bikin kita improve gitu, bikin kita secure sama diri sendiri. Betul begitu nggak Kak Vivi? Betul banget, betul banget. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Akhirnya kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih hampir 40 menit nih Kak Vivi. Dan pastinya berkat Kak Vivi mungkin nanti ketika videonya udah di-upload, terus teman-teman juga bisa dapat banyak insight, pelajaran, dan jadi tertarik juga buat ikut beasiswa yang tadinya mungkin masih ragu gitu ya. Aku mau ngucapin mungkin makasih banyak buat Kak Vivi udah mau sharing bareng Bears di sini dan teman-teman yang nonton. Ya semoga apa yang Kak Vivi sharing ini ke teman-teman ya bisa dapat insight yang menarik juga buat teman-teman di rumah. Seperti itu. So ya aku mungkin mau closing, mau ucapin makasih banyak nih sekali lagi buat Kak Vivi, dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, dan komen karena Dares Entertainment akan selalu upload video terbaru di setiap hari Jumat. So ya aku mau ucapin seperti itu, and thank you Kak Vivi sekali lagi. Terima kasih Bye. Kakak. Terima kasih teman-teman. Dadah.